Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku buat para sahabat tercinta Jamaah Uripe Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Habibullah, di dalam lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di subuh yang indah ini ada suatu pertanyaan dari sahabat kita dari Malaysia. Mari kita dengarkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Selamat bin Sarif dari Melaka, Malaysia. Saya ingin memohon Ustaz Abdul Halim memberi sedikit pencerahan berhubung hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi anta abudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, yang bermaksud hendaklah kamu solat seolah-olah kamu melihat Allah. Soalan saya, bagaimanakah caranya untuk kita praktikkan seolah-olah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sekian, terima kasih. Semoga Ustaz Abdul Halim dan keluarga sentiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nanti akhirat, sekarang pun bisa. Mohon itu penjelasan tentang dasar-dasar yang akan berjumpa Allah itu tidak nanti di akhirat, tapi sekarang. Bagaimana mungkin melihat Allah di dunia ataupun di akhirat? Kan sama-sama alam. Betul. Tapi tenang, Pak. Nabi itu ngomong begini, al-ihsan anta abudallah ka'annaka tarah. Ihsan itu engkau menyembah Allah seakan memandangnya. Kenapa Nabi mengunci dengan kata seakan? Karena ada ayat yang di akhir surat Al-Kahf tadi, bahwa liqa kepada Allah itu syaratnya nggak boleh syirik. Syirik menurut ahli akidah beda dengan syirik menurut ahli tasawuf. Syirik menurut ahli tasawuf meyakini ada wujud selain wujud Allah, itu batil. Makanya yang dipandang itu dengkul atau wajah. Kalau kita mandang orang, yang dipandang apa? Wajah. Kalau kita liatin dengkul orang, marah dia, jorok kamu, ya. Coba ayatnya, Pak. Kullu syai'in halikun illa, ayat terusin, Pak. Oke. Semuanya binasa kecuali wajah Allah. Ayatnya ada wajhullah, ada wajhu rabbika. Kalau di Quran, benar nggak? Tentang wajah. Apa beda wajhullah dengan wajhu rabbika? Itu beda. Al-Quran itu beda lafaz, sudah beda makna. Sebelum Allah menciptakan alam semesta, Allah memandang. Siapa yang dipandangnya? Dirinya, disebut wajhullah.
atau disebut dengan wajhul ahad, qul huwallahu ahad. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, hadisnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang artinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Namun apabila engkau tidak mampu melihatnya, sesungguhnya ia melihatmu. Shadaqallahul adzim. Jadi makna dari hadis ini memang bertahap-tahap, bertingkat-tingkat bagi saudara-saudara kita yang masih duduk di dalam syariat, yang masih berkecimpung di dalam syariat kemanusiaannya, ya bolehlah memaknainya dengan syariatnya. Tidak ada yang salah. Jadi seakan-akan, bila di sini dikaji seakan-akan itu kan seolah-olah itu kan bayang-bayangkan. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad pun hadis-hadis pun bisa dipahami secara syariat, pun juga bisa dipahami secara hakikatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi saudara-saudara kita yang belum terketuk hatinya, yang belum terhidayai hatinya, berjalan di dalam babakan ilahiyah, masih berkecimpung di dalam syariat-syariat manusianya, masih berkecimpung di syariat-syariat tunnasnya, yang berkecimpung masih di dalam linnas, di dalam hatinya, bukan lillah, tapi linnas. Ketika sholat atau ibadah, niatnya memang lillah, akan tetapi prakteknya semuanya linnas, linapsi, yakni manusianya masih menjadi Tuhan, manusianya masih mengaku-ngakui bahwa dirinya yang berkuasa atas syariat-syariat manusianya. Ini pun tidak salah, karena Allah memerankan masing-masing diri manusia dengan sekehendak Allah sendiri. Namun bagi orang-orang yang sudah terhidayah untuk melanjutkan dari syariat menuju toreko hakikat dan marifatnya, bagi mereka yang sudah terketuk ingin mengenal dengan sesungguh-sungguhnya, mengenal Tuhannya sebagai Tuhan yang menguasai, yang menghidupi, yang mewujudkan diri manusianya, maka manusia itu tidak akan puas dengan babakan syariat-syariat manusianya saja. Ini khusus orang-orang yang dipilih Allah, yang terhidayai untuk melanjutkan kepada iman yang sebenar-benarnya iman. Jadi memang manusia itu bertahap-tahap. Ada yang lebih cinta di dalam syariatun nasnya, ada yang lebih cinta lagi. Di sisi lain ada manusia yang cinta kepada syariatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang dimaksud ihsan, ihsan itu adalah pertama iman, kedua Islam, dan ketiga ihsan. Jadi ketika sudah iman hatinya, pasti Islam hatinya. Ketika ada iman di hatinya, ketika hanya Allah yang wujud di hatinya, pasti dia selamat Islam. Selamat hatinya dari hal-hal selain Allah.
Dan ketika sudah Islam dan selamat, itulah manusia itu ihsan, sempurna kebagusannya, sempurna insan kamil, manusia-manusia pilihan-pilihan Allah, manusia-manusia yang diutus oleh Allah, manusia-manusia sebagai pesuruh Allah, manusia-manusia sebagai Rasulullah, manusia-manusia yang sudah lepas bebas dari belenggu utusan Rasul atau pesuruh hawa nafsunya sendiri. Inilah yang disebut ihsan. Seluruh manusia akan mencapai ihsan, meskipun berbeda-beda prosesnya. Bagi manusia-manusia yang dipilih oleh Allah, bagi manusia-manusia yang diberi petunjuk oleh Allah, ia akan mencari ihsan ini ketika saat hidupnya masih luang waktunya. Maknanya tidak terjepit, tidak kepepet dengan syakaratul maut. Ketika syakaratul maut belum tiba, ia mencari jalan untuk menebus syakaratul maut. Ia mencari jalan untuk kembali rojiun kepada Tuhannya, agar ketika syakaratul maut tidak payah-payah dan tidak disiksa. Ia langsung ketika ajal menjemput, karena memang ajal itu ditunggu-tunggu olehnya, karena kematian itu sangatlah indah baginya daripada ia merasa hidup. Ini memang bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, bagi orang-orang pencari Tuhan. Jadi memang penduduk neraka itu lebih sempit, lebih pasuk, lebih ramai daripada penduduk surga. Maknanya bagaimana? Manusia yang cinta akan dirinya dan manusia yang cinta akan dunianya lebih banyak di dunia ini daripada manusia yang sudah tak cinta lagi pada dunia, yakni lebih sedikit orang-orang yang mencari Tuhannya. Jumlahnya lebih sedikit, bisa dibanding 1 juta manusia banding 1 pencari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, meskipun beda-beda makomnya, akan tetapi bila bagi orang yang sudah sampai kepada Tuhannya, sudah tak ada perbedaan lagi. Karena bagi manusia yang sudah kembali rojiun kepada Tuhannya, ia sudah tak tampil lagi di dunia ini. Ia tak bisa bersyariat lagi di dunia ini, karena syariatnya sudah dikembalikan kepada syariatullah. Karena hanya Allah lah yang bisa bersyariat, karena hanya uripe Allah lah yang bisa bergerak kemanapun. Uripe saja yang bisa melakukan apapun atas badan-badan ini. Jadi di dunia ini ada 2 golongan. Golongan manusia yang masih menjadi Tuhan di dalam hatinya. Di dalam hatinya manusia sebagai pengutus, manusia sebagai penyuruh badan-badan ini untuk bertindak tanduk. Inilah hawa nafsu itu. Dan golongan yang kedua adalah manusia yang sudah kembali kepada Allah. Manusia yang sudah mati sebelum mati di dalam baiatnya. Manusia yang sudah tak merasa lagi bisa berbuat apa-apa kecuali Allah. Inilah manusia yang ihsan. Jadi untuk menuju ihsan ini berbagai jalan yang ditempuh, berliku-liku jalannya. Manusia ada yang mencari ihsan ini sampai bertapa di gua-gua, 7 hari 7 malam di gua. Saya tanya, dapat apa di dalam gua itu bertapa selama 7 hari 7 malam? Tak dapat apa-apa. Yang didapat hanya melihat sosok-sosok astral. Ada yang di gunung-gunung, ada yang di tepi-tepi pantai, ada yang di hutan-hutan, berbagai macam bentuk manusia untuk menempuh jalan ihsan ini. Kanjeng Nabi pun demikian, ketika menempuh jalan ihsan, Kanjeng Nabi Muhammad rela berlama-lama di Gua Hira demi untuk menggapai al-ihsan ini.
menggapai iman, Islam, dan ihsan. Jadi tanpa iman kepada Allah, bila imannya belum benar di sisi Allah, maka belum dikatakan Islam. Maknanya belum dikatakan Islam itu, hatinya masih selalu rojiun dan rojiun kepada hawa nafsunya yang memiliki kekuasaan di dalam aktivitas-aktivitasnya. Jadi, bila hati kita masih demikian, bila di dalam hati kita yang wujud masih diri manusia kita ketimbang wujudullah, itu berarti kita belum iman di dalam hati kita. Apalagi Islam jauh. Jadi untuk menempuh Islam ini harus iman dulu. Bila sudah iman pasti bisa menempuh Islam. Dan jika sudah menempuh Islam, maka ia akan menjadi golongan al-ihsan. Benar, golongan orang-orang yang benar, golongan para nabi, golongan para rasul, manusia yang sudah diutus Allah, dan manusia yang sudah bebas dari belenggu-belenggu Tuhan hawa nafsunya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang tidak mudah untuk melakukan ini semua. Memang tidak mudah memahami ilmu ketuhanan, terutama yang ada banyak di YouTube, banyak di tarekat-tarekat. Memang tak mudah untuk memahami Allah. Karena di situ banyak dalil-dalilnya, banyak ritual-ritual yang harus dijalaninya, banyak kalimat-kalimat yang harus dihafal-hafalkan. Betapa sulitnya, sama perjalanan saya pun juga demikian dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita kembali kepada hadis tadi. Al-ihsanu an ta'budallahu ka'annaka tarah. Beribadalah al-ihsan. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Bagaimana mungkin kita bisa melihat Allah bila diri manusia kita yang bisa melihat? Jadi untuk melihat Allah itu harus Allahnya yang melihat. Harus Allahnya yang bisa melihat. Bagaimana caranya bisa Allah bisa melihat? Maka tiadakan dirimu di hatimu. Nyatakan bahwa hanya Allah yang wujud. Nyatakan bahwa hanya Allah yang hidup. Nyatakan di dalam hatimu bahwa hanya Allah yang bisa melihat. Itulah aplikasi di dalam beribadahlah seolah-olah engkau bisa melihat Allah. Jadi manusia bisa melihat Allah itu manusianya ya harus mati dulu. Manusianya ya harus tak jadi Tuhan dulu. Manusianya ya harus lengser dari kerajaan-kerajaan hawa nafsunya dulu. Baru Allah bisa melihat zatnya sendiri. Jadi tak satu pun manusia di dunia ini, tak satu pun, semuanya tak satu pun manusia bisa melihat Allah. Tak satu pun manusia bisa bertemu dengan Allah. Tak satu pun manusia bisa menyaksikan Allah. Tak satu pun manusia bisa melihat Allah. Tak satu pun manusia bisa menghadap Allah kecuali zatnya sendiri. Maknanya kecuali bila hidup ini sudah bukan hidup manusianya lagi, baru nyata imannya, baru nyata iman kepada Allahnya, baru nyata iman kepada para malaikatnya, baru nyata iman kepada kitab-kitabnya, yakni kitabullah, kitab yang ada pada setiap diri manusia, ciptaan Allah. Baru teraplikasi iman kepada rasul-rasulnya Allah.
bahwa dirinya hanya Rasul, bukan Tuhan. Kita hanya diutus, dipergerakkan, diperjalankan, bukan jalan sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.